Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini, saya ingin memberikan review dari pertandingan Timnas Indonesia lawan Timnas Filipina di SEA Games yang baru saja berakhir untuk kemenangan Timnas Indonesia dengan skor telak 4-0. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Timnas Indonesia berada di peringkat nomor 1 di grup A dan merupakan satu-satunya tim sejauh ini yang telah berhasil mencetak total 8 gol. Beda jauh ya teman-teman permainan dari Timnas Indonesia di pertandingan ketiga ini. Kalau menurut saya, para pemain dari Timnas Indonesia di pertandingan ketiga ini bermain jauh lebih tenang dibandingkan dua pertandingan awal. Di dua pertandingan awal, yang saya perhatikan bahwa para pemain dari Timnas Indonesia itu tampak tegang. Maka itu terlihat mereka sering memberikan passing yang salah, sering salah kontrol bola, dan juga sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebetulnya tidak perlu. Artinya sulitlah bagi mereka untuk melakukan pressing. Tapi di pertandingan ketiga ini, terlihat para pemain dari Timnas Indonesia itu bermain jauh lebih tenang. Dan terlihat mereka mencoba untuk menikmati jalannya pertandingan. Sehingga terjalinlah chemistry di antara para pemain. Oleh karena itu, di pertandingan ini Timnas Indonesia menciptakan begitu banyak peluang dan berhasil mencetak total 4 gol. Bisa saja mereka mencetak lebih banyak gol lagi. Ya, tapi mencetak 4 gol saja menurut saya sudah bagus sih. Karena paling tidak kan kita juga sudah menjadi tim yang produktif dan berhasil juga mencatat clean sheet kan di pertandingan ketiga ini. Itu sangat penting karena kita tahu jika di grup itu poinnya sama, maka yang akan dihitung adalah selisih gol kemudian produktivitas. Dan saya melihat bahwa Coach Shin Tae-yong memakai dua taktik yang berbeda di setiap babaknya. Jika di babak pertama Timnas Indonesia itu bermain menyerang, tapi di babak kedua Timnas Indonesia itu mengandalkan counter attack. Tapi uniknya sama bagusnya loh teman-teman. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena terlihat para pemain itu sudah paham apa yang perlu mereka lakukan. Contoh, mereka kan tidak selalu mengandalkan umpan-umpan pendek, ada juga direct passing. Nah, ketika ada variasi serangan yang dilakukan oleh para pemain, itu yang membingungkan juga para pemain dari Filipina. Dan hebatnya di babak pertama saja Timnas Indonesia itu ketika bermain menyerang, bisa total menciptakan 7 peluang teman-teman. Beda jauh dengan Filipina, yang hanya bisa menciptakan 2 peluang di babak pertama saja. Padahal Filipina kita tahu sebelumnya berhasil membantai Timor Leste dengan skor 4-0, tidak kemasukan gol. Lawan Vietnam tidak kemasukan gol. Lawan Myanmar, betul mereka kalah tapi mereka juga sempat unggul di pertandingan itu dan mereka bermain bagus di pertandingan itu. Tiba-tiba lawan Timnas Indonesia hancur lebur. Ya artinya memang para pemain dari Filipina itu tidak bisa bermain taktis. Beda dengan para pemain kita yang bermain taktis sehingga mereka paham apa yang perlu mereka lakukan untuk membongkar pertahanan dari Filipina. Dan yang lebih hebat lagi di babak kedua juga Timnas Indonesia menciptakan total 4 peluang yang berbahaya. Dari Filipina juga hanya 2 peluang di babak kedua. Artinya apa? Bahwa pertahanan kita juga mulai solid. Tidak banyak saves yang perlu dilakukan oleh Hernando Ari. Nah inilah yang kita tunggu-tunggu kan. Meskipun memang masih beberapa kali terjadi kesalahan passing ataupun salah kontrol bola. Tapi kan sudah berkurang teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat ketika para pemain kita itu defend, pada saat mereka mengantisipasi set piece dari para pemain Filipina kan sudah jauh lebih baik. Dan umpan-umpan diagonal dari para pemain Filipina semuanya bisa diamankan oleh para pemain kita yang berada di lini pertahanan. Kalau dari line up, ya Coach Shin Tae-yong melakukan 2 perubahan yang cukup signifikan. Yang pertama adalah striker natural yang dimainkan di depan atau striker murni lah ya, yaitu Muhammad Ridwan yang saya tunggu-tunggu. Jika teman-teman nonton beberapa konten saya sebelumnya tentang Timnas Indonesia kan sudah saya jelaskan, saya tunggu nih penampilan dari Muhammad Ridwan karena dia adalah striker murni yang memang bisa saja menjadi solusi bagi kita kan. Memang Timnas Indonesia tidak kesulitan untuk mencetak gol, tapi kita tahu kita membutuhkan striker killer di dalam kotak penalti dan Ridwan menjawab itu kan. Dengan peluang pertamanya dia bisa mencetak gol. Banyak yang menilai bahwa seharusnya di peluang kedua dia memberikan umpan kepada Egy. Menurut saya enggak juga. Jika dia coba untuk memberikan umpan, sudah ada pemain Filipina yang coba untuk cover. Bisa saja dia melakukan intercept. Dan kemudian satu lagi perubahan yaitu di sektor fullback sebelah kanan, yakni Asnawi bermain dari awal.
Dan yang saya cermati bahwa 3 pemain yang bermain di luar, Egy, Witan, dan juga Asnawi beda banget performanya dibandingkan pemain-pemain lain yang bermain di liga domestik. Beda banget. Terlihat mereka menggunakan intelijensia dan juga pergerakan mereka ini, wah, secara individu rapi, secara teamwork juga bagus. Dan juga bagusnya mereka bisa menjalin kerjasama yang rapi di antara para pemain lainnya kan. Sehingga kita melihat bahwa mereka terlibat dalam setiap proses serangan yang dibangun Timnas Indonesia. Gol pertama, kita lihat Rizky Ridho yang memberikan long ball kepada Egy, yang melakukan pergerakan tanpa bola, pintar sekali ini Egy ya untuk mencari ruang terbuka. Egy bisa saja shooting, tapi ternyata dia memberikan umpan ke tiang jauh, di mana Ridwan juga sebelumnya telah melakukan pergerakan tanpa bola untuk membuka skor bagi Timnas Indonesia. Berkali-kali saya tegaskan bahwa sangat penting bagi Timnas kita meraih keunggulan lebih dulu di setiap match. Dan ketika sudah unggul, terlihat para pemain permainannya jauh lebih tenang daripada sebelumnya, walaupun dari awal memang mereka sudah bermain tenang. Terlihat banget lah, mereka gak gugup juga, gak panik juga ketika diserang oleh para pemain dari Filipina. Dan kemudian kita lihat berkali-kali sebetulnya ya Witan mendapatkan peluang mencetak gol. Pemain ini memang sangat penting teman-teman di Timnas. Saya pernah juga menjelaskan kan ketika Piala AFF bahwa inilah pemain bintangnya di Timnas kita. Ini pemain punya kemampuan dribbling, punya kemampuan memberikan assist, dan juga punya kemampuan mencetak gol. Memang dia tidak mencetak gol di match ini, tapi permainannya luar biasa, energinya luar biasa. Dan akhirnya kita bisa menambah gol dari set piece. Abimanyu, what a player. Saya melihat sebagai deep lying playmaker, pemain ini bagus banget. Dan Persija beruntung juga punya Abimanyu ya. Usianya juga masih muda. Dia memberikan umpan yang sangat baik, dan Rizky Ridho yang memberikan umpan long ball pada proses gol pertama bisa mendapatkan posisi yang jauh lebih baik daripada penjaga gawang dari Filipina dan bisa mencetak gol kedua untuk Timnas Indonesia. Sebetulnya bisa saja kita menambah gol, kan banyak peluang. Egy juga mendapatkan peluang, tapi ya sudah bisa unggul 2-0 saja, menurut saya sudah bagus sih pas turun minum. Dan pada saat masuk ke halftime, saya memang sudah menduga nih sepertinya Coach Sintayong akan melakukan pergantian pemain nih. Karena final match nanti lawan Myanmar juga penting, apalagi kita sudah unggul 2-0 kan, sudah lumayan lah unggul 2-0. Dan ternyata betul itu yang dia lakukan, menarik keluar Ridwan, memainkan Irfan Jauhari yang menurut saya gak salah karena dia perlu menjaga kebugaran dari para pemain. Ini adalah pertandingan ketiga. Kemudian dia menarik keluar, memainkan Marcelino, menarik keluar Abimanyu, gak salah juga. Dia ingin pemain yang bisa bergerak lebih mobile lagi. Dan kita lihat bagaimana permainan dari Timnas Indonesia mengandalkan counter cukup berbahaya juga. Mereka sebetulnya dalam menyerap tekanan dari para pemain Filipina juga gak gampang. Tapi ketika mendapatkan bola, teman-teman perhatikan deh, kalau bisa menonton tayangan ulangnya. Itu counter attack-nya rapi banget loh. 1-2 kali sentuhan, 1-2 kali passing, mereka sudah bisa membongkar pertahanan dari Filipina. Sayangnya beberapa kali kena perangkap offside ya. Kalau enggak ya kita bisa menciptakan jauh lebih banyak peluang lagi. Rio Fahmi saja bermainnya lumayan bagus di pertandingan ini. Dapat 2 peluang loh dia untuk mencetak gol kan. 1 deflected itu corner, 1 lagi dia shooting di dalam kotak penalti yang off target. Ya karena sekarang dia mainnya lebih tenang. Mungkin dia lebih percaya diri sekarang di match ketiga ini. Perlahan-lahan mulai membaik performanya. Dan kemudian kita lihat akhirnya bisa ada gol ketiga dari Timnas Indonesia. Lagi-lagi teamwork yang rapi. Ini yang saya selalu katakan, teamworknya harus bagus. Witan kepada Irfan bisa saja shooting, tapi dia memberikan umpan kepada Egy yang mencetak gol yang indah. Dan ketika 3-0 saya sudah yakin ini sudah kill the game lah. Sulit Filipina comeback. Habis itu Filipina gak ada peluang lagi kan. Memang sih sebelumnya mereka terkena mistar. Kemudian ada pemain mereka bernomor punggung 18 hampir saja mencetak gol dari jarak dekat. Setelah itu gak ada lagi apa-apa. Para pemain dari timnas kita tuh sudah pintar untuk menyerap tekanan kemudian counter. Mematikan sekali loh counter dari Timnas Indonesia. Akhirnya Ronaldo Kuate yang main. Dan kita lihat dengan gerakan individunya, dengan akselerasinya, dia dilanggar di dalam kotak penalti. Dan salah satu wonderkid kita, Marcelino, bisa mengeksekusi penalti dengan sempurna untuk melengkapi kemenangan dari Timnas Indonesia dengan skor telak 4-0. Apa yang kita pelajarin dari pertandingan ini, teman-teman? Pertama, para pemain tampil tenang. Kedua, para pemain paham apa yang perlu mereka lakukan. Ketiga, ini adalah kemenangan berkat taktik dari Coach Sintayong. Jadi para pemain tidak ngasal pada saat mereka memberikan umpan ke dalam pertahanan Filipina. Para pemain itu berpikir dulu baru kemudian mereka memberikan umpan. Maka itu lebih banyak umpan-umpan akurat yang diberikan oleh para pemain. Tidak banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain kita. Artinya apa? Mereka juga bisa menekan
pergerakan dari para pemain Filipina. Dan beda banget pressing yang mereka lakukan di babak pertama dan babak kedua. Jika di babak pertama high pressing sampai ke pertahanan dari Filipina, maka di babak kedua mid low block. Jadi menunggu di tengah dan juga di belakang. Dan itu berhasil teman-teman. Seperti yang saya selalu jelaskan, sehebat apapun pelatih itu, sehebat apapun taktik dari pelatih itu, tapi kalau para pemain tidak bisa menerjemahkannya di atas lapangan, ya sama juga bohong. Tapi di pertandingan ketiga ini, taktik dari Coach Sintayong itu bisa dipahami oleh para pemain dan mereka bisa menang telak. Namun, saya harapkan bahwa para pemain dari Timnas Indonesia juga jangan cepat puas. Masih ada final match nanti lawan Myanmar. Yang kita gak boleh kalah. Justru targetnya harus menang. Agar dipastikan kita bisa lolos dari grup A ini dulu. Pokoknya lolos dulu dari grup ini deh. Nanti kita lihat lawan kita siapa di semifinal. Tapi kalau yang saya cermati nih, Timnas Indonesia nih semakin lama semakin panas ya. Ini seperti di Piala AFF loh. Nanti tiba-tiba loh mereka akan mendapatkan performa terbaik mereka. Ya tentu saya juga harapkannya seperti itu ya. Seperti yang saya berkali-kali jelaskan, ya kalau kita mau kritik, ya wajar sih kita kritik. Tapi janganlah kita menghina atau menghujat ya para pemain dari Timnas kita. Dan jangan juga lah kita taruh-taruh tagar, ini out, itu out. Janganlah. Kita kasih mereka waktu untuk berkembang. Ya, kita lihat bagaimana sekarang di pertandingan ketiga mereka bisa tampil beda. Kritik itu wajar, tapi jangan menghujat ataupun menghina ya. So we wait for the final match against Myanmar. Ya, kita tetap low profile, ya kan. Kita gak perlu gembar-gembor juga di sosmed, udah menang besar karena perjalanan masih jauh. Dan ingat, target kita itu bukan untuk menang besar atau juara grup, tapi target kita itu adalah untuk mendapatkan medali emas dan kembali meraih prestasi di SEA Games setelah 30 tahun lebih. Harapan itu ada teman-teman. Keep supporting Timnas Indonesia. No hate, only football. Salam sepak bola.